Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat petani semua, pada kesempatan kali ini saya telah berada di tengah tanaman timun yang jika pada kesempatan sebelumnya kita telah memberikan review dari timun bagus. Dan pada kesempatan kali ini kita juga akan mereview timun bagus tapi dengan perlakuan yang berbeda. Biar teman-teman lihat, ini buahnya sangat lebat. Padahal ini perlakuannya hampir sama, atau proses pola tanamnya itu hampir sama dengan video kami yang sebelumnya. Tapi ada satu yang membedakan. Apa itu? Saksikan video ini sampai selesai. Baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan mereview timun bagus. Nah, jika pada kesempatan sebelumnya kita telah mereview bagaimana rimbunnya dan bagaimana buahnya, pada kesempatan kali ini ada hal yang sangat menarik. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan yang sangat menarik tersebut, kita akan mencoba membahasnya dari awal. Nah, bisa teman-teman lihat, ini adalah timun jenis bagus yang ditanam dengan jarak sekitar 60 cm ini ya, 3 jengkal saya, atau sekitar 60 cm dengan pola tanam ini di bagian bawah, jadi telasaran. Kemudian yang bagian atas ini adalah tanaman cabai dengan jarak sekitar 60 cm. Kemudian satu lubang ini diisi oleh 2 tanaman. Bisa teman-teman lihat, untuk tanamannya ini hampir seimbang. Jadi untuk satu lubang tanam diisi 2, ini masih cukup relevan. Jadi masih cukup seimbang. Kemudian untuk tanahnya sendiri ini merupakan lahan pertama atau habis diolah, dicangkul. Kemudian untuk pupuk dasarnya sendiri ini menggunakan pupuk SP36, kemudian KCL, dan ditambah dengan NPK. Nah, yang tidak lupa kalau tanaman timun itu biasanya identik dengan bahan organik. Nah, jadi bapaknya ini juga menggunakan pupuk kandang dan dioplos dengan dolomit. Nah, itu ya, untuk nanti kalau untuk dolomitnya masih sangat terlihat ya, nanti bagi ada putih-putihnya. Ini adalah dolomit. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ini sistem perakarannya. Ini adalah akar timunnya. Sangat banyak ya. Oke. Kemudian kalau untuk perawatannya sendiri ini tidak jauh beda dengan kesempatan sebelumnya ya. Beliau juga menggunakan untuk fungisidanya menggunakan Mancozeb dan ditambah dengan Carbiotrop. Cuman bapaknya ini menggunakan boron untuk kocor. Kalau biasanya dalam bentuk kalinet itu ada sudah mengandung boronnya, tapi dia lewat spray. Tapi bapaknya ini menambahkan boron sebagai kocor dan dilakukan 2 kali. Kemudian untuk pengocorannya sendiri ini untuk yang terakhir ini menggunakan KCL dengan intensitas sekitar 2 minggu sekali atau setelah spray. Oke, itu dari segi tanah dan perawatannya. Kemudian pada pembahasan intinya ya sekarang. Nah, yang membedakan dengan kesempatan-kesempatan sebelumnya ini dirempel habis. Bisa teman-teman lihat ya, ini tidak ada anakan yang disisakan sampai atas. Kemudian pada paling atas ujungnya ini ditoping. Kemudian tipikal dari bagus ini sendiri, kalau yang kemarin itu dianakan itu tetap tumbuh, jadi anakannya tetap ada, tapi di cabang utama itu tetap ada, tapi nutrisi yang kita berikan itu harus lebih ekstra apabila kita memaksimalkan pada anakan juga. Nah, kalau yang ini yang hanya di cabang utama, bisa teman-teman lihat ya, buahnya ini hampir seragam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini masih di atas masih ada, dan semoga ini masih tetap jadi. Apabila nutrisinya tetap ada, itu insya Allah tetap jadi. Oh ya, informasi tambahan, ini juga sudah petik kedua dan bisa menghasilkan buah yang masih banyak seperti ini ya, dan cenderung seragam. Dan bisa teman-teman bayangkan, apabila ukurannya sama seperti ini artinya tidak ada TO nya. Ini sangat menguntungkan ya. Jadi dalam budidaya timun itu ada spekulasi-spekulasi yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama, apabila ukurannya sama, itu otomatis harganya itu dalam satu grade atau masuk dalam grade A semua. Kemudian apabila ukurannya ini seragam, lurus semua, itu juga nanti akan masuknya pada
grade A semua. Berbeda halnya dengan apabila teman-teman menyisakan buahnya itu secara keseluruhan atau tidak dikurangi atau tidak dilakukan perempelan, itu jumlahnya buahnya banyak tapi nanti bisa masuk ke dalam grade A, B, C. Jadi banyak tapi tidak terlalu efektif. Nah, kalau seperti ini katakanlah ini sudah 6, sudah petikan kedua, katakanlah 8 per lubang tanam dengan bobot sekitar 500 gram, berarti kan sekitar 4 kilo per lubang tanam. Itu sangat lumayan ya. Kemudian manfaat dari topping sendiri ini untuk menghentikan proses pertumbuhan. Jadi timun bagus ini apabila tidak dilakukan topping, dia akan terus bertumbuh, sementara dia harus fokus pada pembentukan buah. Jadi nanti pertumbuhan akan terus, tapi buahnya nanti akan kurang maksimal. Nah, makanya ditopping untuk menghentikan proses pertumbuhan dan fokus pada proses pembuahan. Oke, ini yang terakhir ya. Bisa teman-teman lihat, ini ukurannya sangat besar. Kemudian panjangnya adalah sekitar 25 cm. 25 cm. Kemudian warnanya sangat hijau. Kalau yang saya amati, ini semakin tinggi di atas datarannya, di atas permukaan air laut, ini kehijauannya itu akan semakin hijau. Nah, kita mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi pada intinya saya sangat merekomendasikan apabila teman-teman berbudidaya tanaman timun seperti yang kita ketahui ya. Jadi ini hanya berumur sekitar 35 hari sudah panen, dan nanti tidak sekitar 2 bulan itu tanamannya sudah habis. Jadi sebisa mungkin teman-teman memberikan nutrisi dalam jumlah yang cukup, karena tanaman timun itu identik dengan kebutuhan nutrisi yang sangat banyak. Jadi berbijaklah dalam memberikan nutrisi. Kemudian saya sangat merekomendasikan untuk dilakukan perempelan apabila satu lubang ini diisi oleh 2 tanaman seperti ini, karena ini akan lebih efektif. Daunnya akan semakin sedikit, tapi nanti proses pengendalian jamur, hama, dan bakteri itu akan lebih mudah. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga video ini bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.